Siap melakukan belajar atau mengantuk? Nah, ya, ini kan waktu-waktu istirahat. Untuk menghilangkan ngantuk, mari kita bernyanyi sebentar. Kalau kau tidak ngantuk, tepuk tangan. Kalau kau tidak ngantuk, tepuk tangan. Ayo tidak ngantuk, ayo tidak ngantuk. Mari kita tepuk tangan. Lagi. Ayo mulai lagi. Kalau kau tidak ngantuk. Kalau kau tidak ngantuk. Mari tidak ngantuk. Mari kita belajar. Mari kita tepuk tangan. Sudah mempelajari Al-Quran hadis atau belum? Hah? Barusan? Barusan siapa yang ngajar? Al-Quran itu apa? Kitab. Kitab apa? Kitab suci agama Islam. Itu menurut kalian. Terus sebenarnya Al-Quran itu apa? Pedoman? Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Al-Quran. Hah? Al-Quran adalah menurut Quraisy, Al-Quran itu berasal dari kata kerja qara'a, yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Di Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yang berarti bacaan. Jadi Al-Quran itu dibaca, bukan cuma makanya orang kalau menghafal itu harus dibaca dahulu. Tidak mungkin orang bisa menghafal tanpa dibaca. Huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah dimulai dengan A, diakhiri dengan ya. Apa artinya? Itu mengandung arti kesempurnaan. Maka dengan itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Di samping bacaan yang sempurna, Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat yang sangat luar biasa dibanding dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, mukjizatnya apa? Membelah lautan dengan menjadikan tongkat menjadi ular. Nabi Isa, mukjizatnya apa? Bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Nabi Nuh, apa mukjizatnya? Terhindar dari
tidak bisa hilang tulisannya sama. Mukjizat Nabi Muhammad. Ini mukjizatnya Al-Quran. Nah, kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran menurut Quraisyah yakni adalah Al-Quran itu mudah diingat. Tidak hanya orang tua, anak-anak pun sangat mudah untuk menghafal. Siapa yang ingin jadi penghafal Al-Quran? Angkat tangan, siapa yang ingin? Oh, Fadil tidak pengen. Cuma Fadil tidak pengen. Jadi banyak yang mudah atau banyak yang bisa untuk menghafal. Salah satu keistimewaan dari penghafal Al-Quran adalah ketika meninggal mayatnya menjadi utuh, tidak dimakan utuh. Kesempurnaan Al-Quran itu telah terbukti dalam sejarah bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal bacaan ribuan tahun yang lalu yang mampu menandingi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, juga bacaan yang mulia. Jadi dibaca mendapat apa? Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Di Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan yang terkenal dengan sebutan Nuzulul. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berulang-ulang. Dalam Al-Quran disebutkan pada surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atayna sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Apa yang ayat yang diulang-ulang adalah Iqra. Al-Quran diturunkan kepada Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu di luar sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Surat apa? Al-Alaq. Bunyinya Al-Alaq. Itu Tapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis bagaimana?
caranya membaca bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu terkenal dengan sebutan Al-Um Al-Ummi, adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Terus kalau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bagaimana caranya? Hah? Ada yang tahu? Alasan kenapa Nabi Muhammad diberikan sebutan Al-Ummi? Siapa yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Sebutan Al-Ummi bagi Nabi Muhammad karena supaya mengcounter atau supaya menolak anggapan-anggapan orang yang mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, orang-orang pasti bilang Al-Quran ini buatan atau karangan Nabi Muhammad. Contoh, ada orang mahir membuat meja dan kursi, terus bikin meja dan kursi bagus sekali. Orang-orang mengatakan ini buatan dia, benar? Hah? Pasti buatan tukang. Kalau ada tukang kayu membuat meja dan kursi, pasti orang bilang itu buatan tukang kan? Nah, ini Nabi Muhammad mempunyai mukjizat Al-Quran, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya ini supaya menolak atau mengcounter bahwasanya Al-Quran itu buatannya Nabi. Sekarang saya tanya, Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad atau langsung dari Allah? Langsung dari. Kemudian saya tanya, Al-Quran, nama lain dari Al-Quran kalian tahu enggak? Hah? Ada yang tahu nama lain dari Al-Quran? Satu, Alkitab. Dua, Al-Furqan. Tiga, Al-Huda. Empat apa? Sekarang yang ditanyakan tentang Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Tahu fungsi Al-Quran? Ada yang tahu fungsi Al-Quran enggak? Apa? Tumandu. Terus yang laki-laki yang tidak ada suaranya. Apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran menurut kalian apa? Tidak tahu apa? Apa? Fungsi Al-Quran dalam Islam yang terakhir tadi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Kitab yang harus kalian ketahui ada berapa? Satu Al-Quran. Dua Injil. Tiga Zabur. Empat Taurat. Injil kitabnya Nabi Isa. Taurat kitabnya Nabi Musa. Zabur kitabnya Nabi Daud. Al-Quran Muhammad. Kitab yang wajib diketahui atau wajib kalian ketahui namanya itu ada beserta dengan nabi-nabi
yang mempunyai kita. Kalau nabi itu ada berapa? Nabi dan rasul yang wajib kalian katakan ada berapa? 20. Jumlah nabi itu aslinya ada berapa? Hah? Itu yang wajib diketahui. Kalau jumlah nabi sesungguhnya ada berapa? Hah? Ada yang tahu? Kamila tahu? Jumlah nabi itu ada ratusan ribu. Nanti ketika kalian ada pelajaran kitab Aqidatul Awam menerangkan di situ jumlah nabi itu ada berapa, jumlah rasul itu ada berapa. Tahu perbedaan rasul dan nabi? Hah? Tahu gak? Nabi itu adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah sebagai nabi, tetapi hanya untuk dirinya sendiri dan keluarga. Kalau rasul itu adalah utusan Allah atau seseorang yang punya keistimewaan, yang mana ajarannya itu untuk umatnya, untuk perbedaan. Jadi kalau nabi pasti belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi ada yang punya mukjizat, ada yang di rasul ada yang punya mukjizat, ada yang di dalil yang paling utama tadi apa dalam agama Islam? Hah? Al-Quran. Sumber utama atau dalil agama Islam itu ada 4. 1 Al-Quran. Satu al, 2 al, 3 ijma, 4 qiyas. Itu sumber atau rujukan utama agama Islam. Kemudian sumber utama yang kedua apa tadi? Hadis. Apa hadis? 4 menit. Ucapan yang disandarkan pada Nabi. Betul. Apalagi hadis itu? Hah? Hadis itu secara bahasa itu baru. Secara bahasa itu baru. Tidaklah lama. Kalau yang namanya baru berarti tidaklah. Secara bahasa itu hadis adalah baru, tidak lama, ucapan pembicaraan. Yang terakhir cerita. Itu hadis. Nah, tapi menurut ulama, hadis itu merupakan sinonim dari sunnah. Sinonim itu apa? Sinonim itu apa? Sinonim itu apa? Persamaan. Kalau antonim itu lawan. Jadi hadis itu sinonim atau persamaan dari kata sunnah. Apa itu hadis? Yaitu suatu perkara yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Itu yang namanya hadis. Makanya hadis itu banyak sekali. Perkataan, ucapan, perilaku itu namanya hadis. Ada yang tahu hadis salah satu yang kalian hafal? Hadis. Hah? Ada yang hafal salah satu hadis?
dalam berbagai bidang seperti bidang syariah, bidang akhlak, akidah, pendidikan dan sebagainya. Perbuatan atau perbuatan Nabi adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad terhadap peraturan-peraturan syarat yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat dan lain-lain perbuatan. Jadi kalian bisa tahu jumlah rakaat itu bagaimana, itu dari perbuatan rakaat. Sholat subuh ada berapa? Itu tahu dari mana? Dari hadis, bukan dari Al-Quran. Hadis ini adalah untuk menjelaskan yang belum jelas di Al-Quran. Jadi yang belum ada di Al-Quran itu dijelaskan dalam hadis. Bukan berarti Al-Quran kurang sempurna, enggak. Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat sempurna, tetapi orang kadang tidak paham makna dalam Al-Quran. Makanya dijelaskan dalam hadis, ijma dengan qiyas. Sekarang saya tanya, adakah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya narkoba itu haram? Ada enggak? Tidak ada. Yang ada adalah khamr atau minuman keras. Dijelaskan dalam hadis juga. Kullu, apa itu sesuatu yang memabukkan pasti haram. Terus narkoba itu memabukkan enggak? Memabukkan. Itu masuknya dalam qiyas. Narkoba bisa haram itu dalam qiyas. Jadi kalian bisa tahu jumlahnya sholat di dalam hadis. Takbir atau keadaan beliau mendiamkan atau tidak mengatakan sanggahan terhadap tindakan atau perilaku sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Itu mengenai hadis. Sekarang fungsi hadis terhadap Al-Quran apa? Ada yang tahu? Tadi saya bilang apa? Terus apa lagi? Mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi hukum yang ada dalam Al-Quran dikukuhkan atau dikuatkan lagi dalam hadis. Memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Di ayat Al-Quran yang mujmal itu dirincikan. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Jadi ditetapkan. Yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Itu fungsi al-hadis. Fungsi al-hadis. Ngantuk ini. Fungsi al-hadis. Ini kan menjelaskan hadis, bukan menjelaskan di fungsi dari al-hadis itu salah satunya adalah mengukuhkan atau menjelaskan hukum yang sudah ada dalam al-hadis. Dari sini ada yang ditanyakan mengenai Al-Quran dan hadis? Ada? Gimana? Ini terus Ada atau tidak ada? saya begitu kan berarti otomatis. Hah? Nanti ke Kalau tidak ada, 16. saya rincikan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar dan paling agung Nabi Muhammad. Jadi apa fungsi dari Al-Quran? Fungsi dari Al-Hadis
Jawab. Manjada. Duluan saja nggak apa-apa. Manjada. Oh ngantuk ini. Manjada. Wajada. Keras. Manjada. Sanggup 30 juz? Sanggup 30 juz? Hari ini kita tutup pelajaran Al-Quran di sini dengan bacaan Bisa. surah Al-Asr. Bismillah.